Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan wawancara yang terakhir, Pak. Kalau tidak salah mengenai pekerjaan. Nah, ini dilanjutkan mengenai bab pernikahan. Ini yang perlu ditanyakan adalah waktu pertama kali bertemu dengan ibu, kapan, kemudian kelebihan ibu sebagai seorang istri bagaimana gitu. Dan ini mengenai pribadi. Terus yang pribadi kari lah kuwi rasane nek kuwi mikir sih kuwi. Yang lainnya pribadi saja dulu. Pribadi rasane kuwi. Yang lain berarti mengenai organisasi, riwayat organisasi yang pernah diikuti. Ya. Nah, itu kalau organisasi yang pernah diikuti itu tahun 1954. Saya pernah menjadi ketua GPII Cabang Solomerto. GPII itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gampangnya, ya, kalau yang tua pada saat itu Masyumi, yang angkatan muda itu GPII. Sekalipun itu bukan ortomnya, tetapi misinya itu hampir sama lah kira-kira. Sehingga pada saat itu saya pernah diutus sebagai utusan muktamar kongres GPI di Surabaya. Kalau tidak salah tahun 1954 ya. Itu bersama dengan Ustadz Salim. Itu pada waktu tahun itu. Nah, kemudian di Semarang di dalam Muhammadiyah. Nah, ini saya selaku ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Semarang Barat itu mulai tahun 1958 sampai 1963 itu sebagai ketua Majelis Pendidikan Pengajaran Muhammadiyah Cabang Semarang Barat. Pengajaran sekarang di Dasmen ya, Pak? Kalau sekarang di Dasmen itu. GPII artinya apa, Pak? Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, di samping itu di dalam Muhammadiyah dulu. Kemudian tahun 1954 ya. 1953 saya mendirikan Pandu Islam Indonesia. Tidak boleh disingkat satu. Pandu Islam Indonesia di Wonosobo. Mendirikan Pandu Islam Indonesia di Wonosobo, sehingga saya sebagai kuartir kabupatennya. Itu sendirian ya, Pak? Ya, mendirikan. Pada waktu mendirikan ya sendirian, akhirnya lalu dibantu antara lain artinya lalu mendirikan, karena mendirikan kemudian lalu apa itu yang mengikuti akhirnya antara lain almarhum Pak Nukman Laksono, kemudian Pak Purwadi
Wonosobo, kemudian Pak Bahrun itu Kali Kajar. Nah kemudian lalu berkembang di Kabupaten Wonosobo. Nah, saya mendirikan Pandu Islam itu semula sebenarnya pemikiran pertama itu mau mendirikan Hizbul Waton, mendirikan HW, tetapi mereka yang mengikuti latihan ini banyak yang mengusulkan bagaimana kalau tidak menggunakan identitas Muhammadiyah. Sebab kalau menggunakan identitas Muhammadiyah, orang-orang tuanya itu tidak boleh. Nah, kemudian lalu saya mendirikan Pandu Islam Indonesia. Tidak tahu bahwa Pandu Islam, ya pokoknya namanya Islam gitu saja lah, pikiran pertama. Tapi tidak tahu akhirnya kok ternyata ada kuartir besarnya di Jakarta. Yang kuartir besarnya itu adalah Ibrahim Sapunya Jini. Kalau aku Ibrahim apa ini. Jadi Pak, ketika mendirikan Pandu Islam Indonesia itu semata-mata tidak nyabang dari mana pemikiran sendiri. Kalau pemikiran sendiri. Ternyata ada yang ternyata kok ada yang kuartir besarnya di Jakarta, ada kuartir besarnya. Jadi pikiran saya itu hanya yang penting tidak menggunakan istilah Muhammadiyah, tapi menggunakan Islam saja. Nah ternyata bahwa Pandu Islam itu ternyata ada kuartir besarnya, gitu. Nah, sehingga pada saat itu terkenal bahwa Pandu Islam itu pandunya Masyumi, kemudian lalu Hizbul Waton itu pandunya Muhammadiyah, terkenalnya benar semacam itu. Itu terkenal di tingkat Wonosobo atau nasional? Tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional. Nah, kemudian setelah di Semarang itu menjadi ketua Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Cabang Semarang Barat. Di samping itu juga meneruskan kegiatan di Pandu Islam tadi di Semarang, menggantikan kuartir provinsi yang namanya Agus Sudono pada saat itu, karena Pak Agus Sudono ini pindah ke Jakarta. Lalu saya mengganti sebagai kuartir provinsinya, kuartir provinsi, ketua kuartir provinsi Pandu Islam Indonesia Jawa Tengah, sampai dibubarkannya kepanduan tahun 61. Lalu dijadikan pramuka ini. Jadi terakhir di dalam kepanduan itu saya sebagai kuartir provinsi Jawa Tengah di Pandu Islam itu. Tadi itu ketika mendirikan Pandu Islam Indonesia karena inisiatif sendiri tanpa mengindur dari Jakarta, kemudian ternyata kok itu akhirnya Wonosobo itu diakui sebagai cabang atau bagaimana, atau tetap berdiri sendiri? Kuartir Kabupaten Wonosobo. Kemudian diakui sebagai diakui. Sehingga pada waktu saya pindah ke Semarang sudah membawa pejabat saya sebagai ketua sebagai kuartir kabupaten. Nah, kemudian saya lanjutkan kegiatan di Semarang. Hanya 1 tahun kemudian saudara Agus Sudono ini ketua kuartir provinsi pindah ke Jakarta, lalu saya yang mengganti sebagai ketua kuartir provinsi Jawa Tengah, sampai dibubarkannya kepanduan pada waktu zaman Bung Karno itu dipindah menjadi pramuka. Nah, pada saat itu pada waktu membentuk kuartir provinsi pramuka, ya, itu dari Pandu Islam saya yang diajukan sebagai anggota kuartir provinsi, kemudian Hizbul Waton itu Pak Iskandar Jayusman. Nah, ternyata dua-duanya itu dicoret, kalau tidak salah oleh pada saat itu namanya DPKN, namanya Intel kalau sekarang ini, DPKN kalau salah. Dulu namanya DPKN kalau salah. Soalnya ya ini saya dan Pak Iskandar Jayusman ini aktivis Masyumi soalnya.
sehingga oleh DPKN betul saja dicoret, sehingga tidak menjadi anggota Kuartir Provinsi Pramuka. Nah, ini di dalam kepanduan. Nah, kemudian tahun 63 saya kembali ke Wonosobo dari Semarang. Pada saat itu Muhammadiyah di Wonosobo itu hampir mati. Sebab yang ada hanya Pak Hadi Utomo, kemudian Pak Toha. Nah, mengapa Muhammadiyah ini mati? Nah, ini ada sejarahnya. Jadi tokoh utama sebelum pemilihan umum tahun 56 itu tokoh utama Muhammadiyah di Wonosobo itu adalah Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman. Nah, Pak Sulaiman pada saat itu, pada waktu kampanye Masyumi, jadi pada saat itu antara Muhammadiyah dan Masyumi sudah satu. Sebab pada saat itu Muhammadiyah itu menjadi anggota istimewa Masyumi. Ngerti ya? Anggota istimewa itu bukan sekedar orang Muhammadiyah, apa itu orang Muhammadiyah menjadi anggota Masyumi, tidak. Tapi Muhammadiyahnya ini, Muhammadiyah ini masuk setiap warga Muhammadiyahnya. Setiap itu juga warga Masyumi, itu namanya anggota istimewa. Nah, ini Pak Liman pernah kampanye yang menyampaikan apabila Masyumi kalah di dalam pemilihan umum nanti, saya akan pergi dari Wonosobo. Gitu lah. Ya memang Pak Liman seorang yang keras. Gitu. Betul. Kebetulan pada saat itu pemilihan pertama kan kalah Masyumi, sehingga Pak Liman pindah ke Lampung. Nah, pada waktu pindah ke Lampung ini boleh dikatakan gerakan Muhammadiyah ini makin lama makin kendur, sebab orang aktif di Masyumi, soalnya begitu. Enggak ngomong nih. Ya, penting. Dengarin lah kan? Nah itu. Nah, memang sampai kepada sehingga perkembangan Muhammadiyah di Wonosobo hampir dikatakan tidak ada. Itu mulai tahun 57 kira-kira Pak Liman pindah ke Lampung. Nah, tahun 63 saya kembali ke Wonosobo. Kemudian yang aktif pada saat itu hanya Pak Toha dengan Pak Hadi Utomo. Tapi Pak Hadi Utomo juga begitu kurang bergerak, betul. Yang benar-benar gerak adalah Pak Muhammad Toha ini, Pak Toha almarhum. Nah, setelah mengetahui saya datang ke Wonosobo, kemudian langsung dipanggil oleh Pak Toha, pokoknya di ngancani nyong, ya monggo. Nah, pada saat itulah saya mulai mendereaki Pak Toha kemana-mana, mengadakan pengembangan Muhammadiyah. Jadi kemudian lalu hiduplah cabang, pada saat itu cabang Wonosobo, kemudian cabang Kaliwiro, kemudian cabang Kejajar, Leksono, Selomerto dan sebagainya. Nah, di samping itu saya merekrut bangsa angkatan muda, kalian Pak Abbas, Pak Kosim, Pak Tik, sebenarnya Pak Makmur pada saat itu, Pak Zawawi dan sebagainya. Mulai itulah mulai berkembang. Itu tahun 63. Pada saat itu kedudukan Muhammadiyah Wonosobo itu masih koordinator, belum daerah. Nah, kemudian kami mengadakan kerap kali mengadakan satu hubungan ke pimpinan pusat. Akhirnya tahun 67 disahkan sebagai kedudukannya sebagai daerah, lalu menjadi pimpinan
pada saat itu bukan pimpinan daerah Muhammadiyah, tapi pimpinan Muhammadiyah daerah pada saat itu. Jadi bukan pimpinan, kalau sekarang kan PDM, dulu PMD, pertama-tama PMD. Nah, ketuanya pada saat itu adalah Pak, nanti dulu. Di samping itu saya sebagai ketua Muhammadiyah cabang Selomerto tahun 63 ini. 63. Ya, tahun 63 saya kembali dari Semarang, saya menjadi ketua Muhammadiyah cabang Selomerto. Lalu di samping itu saya mengikuti Pak Toha untuk aktif di koordinator Muhammadiyah tadi. Nah, sebab pada saat itu kedudukan Muhammadiyah Wonosobo itu berkoordinator. Tadi saya sampaikan sebagai kedudukannya sebagai pimpinan daerah itu adalah pada tahun 67. Nah, ketua Muhammadiyah pertama pada waktu telah terbentuknya pimpinan daerah itu adalah Pak Toha. Nah, kemudian Pak Toha ini hanya berjalan 1 tahun sampai 68. Pada saat itu terjadilah satu pemilihan pimpinan Muhammadiyah daerah yang pada saat itu semua menunjuk saya untuk sebagai ketua, tapi saya tidak mau. Persoalannya saya masih menjadi kepala SD. Saya sampaikan masuk kepala SD 1 kok, kepala SD negeri 1 itu kok menjadi ketua Muhammadiyah daerah, padahal ketua Muhammadiyah kabupaten itu kan kedudukannya sejajar dengan bupati. Nah, sehingga pada saat itu saya membujuk Pak Harto gitu. Dr. Haris Harto. Pak Harto itu Wonosobo pada saat itu yang mempunyai titel Dr. Andes itu sarjana boleh dihitung dengan tangan, kan. Nah, kemudian tahun 68 ini sebagai ketua Muhammadiyah adalah Pak Harto. Hanya Pak Harto pada saat itu sudah menyampaikan pada saya siap untuk menjadi ketua Muhammadiyah daerah, tapi yaitu garapan Muhammadiyah saya serahkan kepada Pak Zaid. Ya monggo lah, saya insya Allah saya siap untuk memimpin Muhammadiyah. Tapi kalau ada kan dengan pemerintah dan sebagainya sudah kantor saat itu. Pak Harto ini juga hanya 1 tahun. Pak Harto 1 tahun, sebab apa? Beliau diangkat sebagai di Wonosobo sebagai guru SPG negeri Wonosobo. Nah, tahun 1968 Pak Harto ini diangkat sebagai kepala SPG negeri Pekalongan gitu. Baru 1 tahun menjabat sebagai ketua PDM, diangkat sebagai kepala SPG negeri di Pekalongan, sehingga pada saat 68 itu saya menjadi pejabat pimpinan Muhammadiyah daerah diserahkan kepada saya itu, sampai muktamar yang tahun 19 ya, itu hanya 1 tahun. Jadi saya sebagai pejabat pada saat itu 2 tahun, berarti 1968 sampai 1970 ya. Nah itulah 1970 ini akhirnya saya diangkat sebagai ketua PDM sampai tahun 1900. Jadi plus itu 5 periode. 20 tahun. Menjadi 5 periode. 5 tahunan ya. Pada saat itu masih 3 tahunan, yang 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun lalu menjadi 5 tahunan. Menjadi 5 tahunan.
ya 3 tahun kalau salah, kemudian lalu 5 tahun. Jadi 5 tahun ini mulai Muktamar Muhammadiyah di Solo. Jadi semula itu ya 19 tahun kita 16 ketika. Jadi menurut cerita Bapak setelah tahun 63 dari Semarang ke Wonosobo kemudian aktif terus di Muhammadiyah. Nah ini mohon konfirmasinya, pernahkah kayaknya pernah dengar itu pernah sempat vakum. Jadi kami menangkap Bapak itu bahasanya itu digeret lagi ke Muhammadiyah oleh Pak Abbas, karena waktu itu Bapak sudah habis bertani, mulang dan lain sebagainya. Pak Abbas rawuh ke Selamerto, ayo ngaji repot-repot sampai akhirnya ya wis aku mulai ngaji lagi. Kemudian begitu sudah ikut mengaji ya udah bablas lagi sampai sekarang. Itu gimana ceritanya Pak? Itu bukan Pak Abbas yang mengajak saya itu yang merekrut Pak Abbas. Jadi pada waktu saya bersama dengan Pak Toha, ya, sendirian saya dengan Pak Toha itu. Ya, jadi orang pertama, orang paling tua di Wonosobo yang aktif di Wonosobo itu dengan Pak Toha. Nah kemudian saya datang, saya diajak Pak Toha, gitu ya. Nah pada waktu saya diajak Pak Toha, ini kemudian saya mengajak Pak Abbas, Pak Kosim, Pak Tik dan sebagainya. Hanya begini, pada waktu saya menjadi ketua PDM, ya, itu kan saya masih di Selamerto. Iya. Saya masih di Selamerto, sehingga betapa banyaknya ada Pak Abbas, ada Pak Abdurrahman Alwi dan sebagainya kerap kali ke Selamerto, gitu lah. Ya, sekalipun saya itu sedang di sawah dan sebagainya, begitulah. Akhirnya mereka datang ke sana, ya terpaksa sawah saya tinggalkan dan sebagainya. Itulah. Nah, kemudian tahun 74 ini, ya tahun 74 itu saya diminta dengan sangat oleh para pimpinan daerah supaya pindah ke Wonosobo. Ini begitu saja. Jadi tidak benar ada kevakuman, entah itu hanya berapa bulan atau tidak. Pada waktu itu tidak ada kevakuman, itu tidak ada. Kevakuman itu pada waktu saya belum datang dari Semarang, itu vakum memang. Tapi setelah apa itu saya di Wonosobo tidak pernah ada kevakuman, itu tidak ada. Nah, kemudian muktamar yang pernah saya datangi itu muktamar pertama itu muktamar setengah abad, tapi pada saat itu saya masih menjadi utusan dari Semarang tahun 62. Nah, kemudian lalu muktamar Muhammadiyah di Bandung, ada tahun-tahunnya saya lupa pada ada catatannya. Kemudian muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, nanti tahun-tahunnya yang di Surabaya, yang ke-45 setelah Jogja, kemudian lalu Surabaya, kemudian Solo. Muktamar Muhammadiyah di Solo itu kan kita Solo, ya Solo. Solo ini kalau tidak salah 2 kali muktamar. Jogja saya 2 kali muktamar juga. Jadi muktamar yang saya sebagai utusan kan ya. Saya sebagai utusan itu adalah pertama-tama itu muktamar setengah abad di Jakarta, kemudian Bandung, kemudian lalu Jogja. Nah, Jogja ini kalau tidak salah saya 2 kali menjadi utusan muktamar. Artinya tahun berapa gitu. Solo juga 2 kali, kemudian Surabaya. Itu yang pernah saya mengikuti. Kalau meninjau itu meninjau muktamar itu hanya di Aceh dan di Malang. Sekolah lain.